Terjerat cinta tuan muda arogan. Episode 1. Seakan seisi dunia mampu digenggamnya. Seorang pria tampan tengah duduk di kursi kantor menghadap jendela menatap gedung-gedung pencakar langit yang berjejer. Suasana kota Seoul yang ramai adalah hal yang biasa ia lihat setiap harinya. Pria itu memiliki titah bak raja, segala keputusannya adalah emas. Semua kepala menunduk padanya saat ia melintas. Tatapannya tegas, wajahnya datar, memancarkan kewibawaan sebagai seorang pemimpin. Selamat siang Persedir, sapa seorang wanita yang menghampirinya. Pemilik rambut panjang itu adalah sekretarisnya yang bertugas membantu pekerjaannya di kantor. Meetingnya akan segera dimulai, mari kuantar. Dirinya sembari mempersilahkan pria gagah itu berjalan mendahului. Namanya adalah Jeon Jungkook. Seorang pria muda berusia 25 tahun, bermarga Jeon tersebut adalah CEO utama di perusahaan terbesar di Korea saat ini. Negeri ginseng tersebut tampaknya sudah tak asing dengan pengusaha berbasis internasional dalam bidang properti. Ia adalah anak tunggal yang menjadi satu-satunya pewaris dan juga pemegang kuasa kekayaan keluarga Jeon yang sudah turun-temurun. Tak heran jika ia memiliki sikap yang angkuh karena kemansyurannya yang dihormati bak raja oleh banyak orang. Silakan dimulai meetingnya. Dengan santai Jeon Jungkook mempersilahkan para menterinya untuk memulai meeting. Namun seperti biasa pemilik bibir indah tetap tidak bisa fokus. Ia memang terkesan main-main dalam bekerja di kantor, tapi siapa sangka jika sangat cerdik dan tegas dalam memimpin perusahaannya. Baiklah, kita akan mulai proyek untuk ambil alih gedung di Busan dekat stasiun kereta, letaknya sangat strategis dalam memulai bisnis kita. Terlebih membuka hotel mewah di sana. Kita bisa sulap menjadi hotel atau apartemen yang dapat memberi keuntungan bagi kita. Stop, meetingnya selesai. Mendengar keputusan Jungkook tentu membuat para menteri kebingungan. Bukan hal baru jika Jungkook kerap menghentikan meeting penting sesuka hatinya, ia bahkan tak segan-segan pergi jika merasa bosan. Lalu bagaimana dengan kesepakatannya, Presdir? Tanya sekretarisnya. Atur saja. Ucapnya dengan sorot mata yang mengacu pada salah seorang menteri yang duduk dengan wajah pucat pasih. Sepertinya kau lelah. Mulai besok tidak perlu datang ke kantor lagi, pergunakan waktumu untuk tidur, ucap Jungkook sembari menepuk pundak pria tersebut. Maafkan saya, Presdir. Jangan pecat saya, maafkan saya yang sudah mengantuk di ruang meeting, tapi percayalah jika saya tidak tidur. Aku masih butuh pekerjaan ini demi menghidupi anak dan istriku, rayu pria tersebut. Kau pikir aku peduli dengan penderitaanmu? Pegawai sepertimu itu sampah di kantor. Ini dari hadapanku sekarang. Atau ketembak mati kepalamu itu? Ini adalah untuk kesekian kalinya Jeon Jungkook memecat pegawainya hanya karena ketahuan memejamkan matanya saat meeting berlangsung. Ia adalah perfect boy yang tidak mau menerima kekurangan sedikit pun. Ia adalah pemimpin, dan orang lain dianggapnya sebagai budaknya. Jeon Jungkook memang terkenal angkuh dan sombong. Setelah masuk kantor, sesaat ia pun kembali masuk ke mobilnya untuk menuju pulang. Paman Jung, aku mau pulang. Baik, Tuan Muda. Bagaimana dengan perintahku kemarin? Apakah Paman sudah menemukan asisten pribadi untukku? Tanya Jungkook sembari menatap jendela mobilnya. Saya sudah mempersiapkan beberapa kandidat di rumah. Anda bisa pilih sendiri mana asisten yang Anda mau, Tuan. Bagus. Tentu menjadi kandidat asisten Jungkook adalah impian semua orang, di mana mereka akan bisa bersama pemuda tampan itu setiap waktu. Namun, pria baik tersebut memang dikenal dengan perlakuannya yang buruk dan sikapnya yang semena-mena. Mobil tiba di pintu depan. Semua pelayan rumah menyambut kedatangan tuan muda siang itu. Pemandangan yang biasa di mana semua pelayan wajib menunduk hormat saat Jungkook tiba di rumahnya. Istana yang megah dan mewah tersebut adalah bukti sebagian dari kekayaan keluarga Jeon. Selamat siang, Tuan. Ada beberapa kandidat yang sudah menunggu di dalam, mari saya antar. Dengan gagahnya Jungkook masuk ke ruang utama untuk menemui kandidat asisten pribadinya. Ada 20 orang yang sudah menunggu dan 7 diantaranya adalah wanita. 20 calon tersebut tentu sudah dibekali ilmu bela diri untuk melindungi Jungkook dari ancaman. Tuan muda datang. Seketika semuanya menunduk hormat. Pria tampan itu pun duduk di tengah-tengah mereka memperhatikan satu demi satu wajah para kandidatnya. Namun tatapan Jungkook langsung terhenti pada salah seorangnya. Coba kau, siapa namamu? Nama saya Gyujung, Tuan, pungkasnya dengan nada lantang. Apa yang bisa kau lakukan untuk menjadi asistenku? Tanya Jungkook dengan nada datar. Saya akan menunjukkannya, Tuan. Pria yang ditunjuk Jungkook pun mulai menunjukkan teknik dasar bela diri untuk meyakinkan Jungkook. Namun anehnya sorot mata Jungkook malah tetap terfokus pada salah seorang wanita yang menatapnya sinis sedari tadi. Cukup, kamu bisa kembali ke tempatmu. Walau tidak memperhatikan penampilannya, seakan perhatian Jungkook langsung tertuju pada wanita yang sedari tadi memiliki tatapan judes padanya. Siapa namamu? Tanya Jungkook sambil menunjuk wanita yang ia incar sedari tadi. Namaku Lee Heri. Nama yang bagus. Aku minta sekarang kamu buka semua pakaianmu, ungkapnya dengan nada yakin. Namun seketika Heri mengerutkan dahinya seakan tak percaya dengan syarat yang diajukan Jungkook terhadap dirinya. Maaf Tuan, kenapa harus buka baju? Tanya Heri memperjelas perintah Jungkook. Kenapa? Yang jelas aku mau lihat ukuran dadamu, imbuh Jungkook tersenyum nakal. Semua kandidat yang ada di sana seolah menutup mata akan perintah memalukan yang diajukan Jungkook untuknya. Maaf, tapi Anda tidak bisa menginjak-injak harga diri wanita. Tolak Heri dengan nada tegas. Tapi aku bisa membeli harga dirimu, jawab Jungkook sembari Smir mendekati Heri.
Memang gadis itu memiliki paras cantik dan ayu yang lebih mencolok dari wanita lainnya. Hingga kedua pasang mata Jungkook beralih memandangnya. Buka sekarang. Perintah Jungkook kembali sembari berjalan mendekati Harry. Kalau begitu aku mengurungkan niat untuk mendaftar menjadi asistenmu. Kamu bisa ajukan persyaratan itu pada kandidat lain. Tolak Harry yang seketika mulai berjalan pergi. Namun pintu ruangan langsung ditutup oleh beberapa penjaga. Tidak ada orang yang berani menolak keinginanku. Tidak ada orang yang berani meninggalkanku saat sedang bicara. Kau benar-benar lancang. Ungkap Jungkook dengan nada kesal. Kalian semua boleh pulang. Aku pilih dia sebagai asistenku, titah Jungkook yang kemudian menjadi keputusan mutlak. Aku adalah bosmu sekarang, jadi titahku tidak bisa dibantah. Ucap Jungkook tersenyum singkat atas kepuasannya memilih Harry. Aku tidak mah. Seketika ucapan Harry terpotong saat melihat seorang pria yang tengah membersihkan sepatu Jungkook. Pria parubaya yang duduk membersihkan kotoran debu di sepatu Jungkook tersebut adalah ayah Harry. Ayah! Lirik Harry dengan mata berkaca-kaca. Kata-katanya tampak tidak didengar oleh pria tersebut yang sama sekali tidak mengenali Harry. Saya sudah selesai, Tuan Muda. Cepat pergi! Ucap Jungkook sembari menendang kepala pria parubaya yang merupakan ayah kandung Harry yang telah lama berpisah. Sepertinya ayah Harry tidak tahu jika putrinya sedang menatapnya dengan harapan dapat memeluknya. Tekad Harry adalah untuk bertahan setelah mengetahui fakta jika sang ayah masih hidup dan kini bekerja sebagai pelayan di rumah Jungkook. Bersambung, cerita ini mengandung banyak spoiler dan banyak adegan mantap-mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.